Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A tahun 2019, Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Statistika 1, di mana ini adalah tugas untuk ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Berikut telah diberikan data hasil penelitian, nilai X untuk tingkat pendidikan dan nilai Y untuk kesadaran belajar. Untuk variabel yang berwarna biru, keterangannya adalah 30 ditambah nomor absen. Kebetulan nomor absen saya adalah 11, jadi 30 ditambah 11 sama dengan 41. Di sini kita akan menentukan persamaan regresi dari data tersebut. Sebelum menghitung persamaan regresi, kita terlebih dahulu menentukan nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Di sini kita harus membuat tabel tambahan untuk membantu penyelesaian soal supaya lebih mudah. Baik, nilai X kuadrat dihitung dari nilai X dikuadratkan. Contoh, 12 dikuadratkan menjadi 144 dan seterusnya. Untuk nilai Y kuadrat, berarti Y dikuadratkan. Contoh, 45 pangkat 2 adalah 2025. Dan untuk nilai XY, caranya adalah X dikali Y. Contoh, 12 dikali 45 hasilnya 540. Begitu seterusnya. Setelah diketahui nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, maka dicari sigma dari keseluruhannya. Sigma adalah jumlah keseluruhan. Jadi sigma dari X jika dijumlahkan dari atas sampai bawah hasilnya adalah 269, sigma Y 1049, sigma X kuadrat 3719, sigma Y kuadrat 56.945, dan sigma dari XY adalah 14.536. Nah, angka-angka inilah yang nanti akan membantu penyelesaian soal persamaan regresi. Untuk mencari persamaan regresi Y atas X, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana kita harus mencari A dan B-nya dulu. Untuk mencari B, rumusnya adalah sigma XY sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N, dimana kita langsung turunkan tadi sigmanya, hasilnya menjadi 426,95. Kemudian kita cari sigma X kuadrat, rumusnya sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Tinggal kita turunkan nilainya, rumusnya, hasilnya adalah 100,95. Kemudian sigma Y kuadrat, rumusnya sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N. Kita tinggal turunkan sigma yang tadi kita jumlahkan dan hasilnya adalah 1924,95. Untuk mencari B, rumusnya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY-nya adalah 426,95, diturunkan di sini. Dan sigma X kuadrat adalah 100,95, diturunkan di sini. Hasilnya 426,95 dibagi 100,95, maka B-nya diketahui adalah 4,23. Untuk mencari A, caranya yaitu A sama dengan Y min BX, yaitu 1049 dibagi 20 sama dengan 52,45. Untuk B sama dengan X dikurang BX, yaitu 269 dibagi 20 hasilnya 13,45, dimana tinggal diturunkan 52,45 dikurang 4B dikurang B-nya 4,23 dikali 13,45, hasilnya adalah min 4,44. Jadi persamaan regresinya Y sama dengan
A plus BX yaitu minus 4,44 plus 4,23X. Selanjutnya kita melakukan pengujian. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat atau JK dengan beberapa sumber varian. Yang pertama kita tentukan JKT, rumusnya sama dengan sigma Y kuadrat. Tadi sigma Y kuadratnya adalah 56.945. Kemudian JKA-nya sama dengan sigma Y dikuadratkan dibagi N. Hasilnya 55.020,05. Kemudian JKB per A sama dengan B sigma XY, di mana B-nya adalah 4,23, yang ini 4,23, kemudian sigma XY-nya adalah 426,95, maka hasilnya 1805,99. Selanjutnya JS. JS dihitung dengan cara JKT dikurang JKA dikurang JKBA. Maka hasilnya 56.945 dikurang 55.020,05 dikurang 1805,99, hasilnya 118,96. Kemudian untuk JKG-nya sigma K dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N. Ini caranya kita kelompokkan dulu dari yang terkecil mengelompokkan yang ini. Ya, nilai X-nya dikelompokkan dulu dari yang terkecil. 10 ada berapa, 11 ada berapa, kemudian seterusnya. Nah, di sini diketahui nilai X-nya 10 ada 1, 11 ada 3, 12 ada 4, 13 ada 4, 14 ada 2, 15 ada 2, 16 ada 2, 17 ada 1, dan 19 ada 1. Untuk K-nya berarti jika dikelompokkan jumlahnya menjadi 9. Ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, maka K-nya adalah 9. Untuk Y-nya juga seperti tadi dikelompokkan. Untuk menghitung JKG, caranya adalah yang dikelompokkan 41 dikuadratkan ditambah 44 kuadrat ditambah 41 kuadrat dikurang 126 kuadrat. Kenapa 126? 126 adalah hasil dari 41 ditambah 44 ditambah 41, hasilnya 126 dikuadratkan baru dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena varian X-nya adalah X dari 11 adalah 3, maka dibagi 3. Begitu seterusnya. Maka dari hasil tersebut, maka diketahui nilai JKG-nya adalah 53. Untuk menentukan JKTC, rumusnya adalah JKS dikurang JKG. Tadi JKS-nya adalah 118,96 dikurang JKG-nya adalah 53, maka hasilnya adalah 65,96. Selanjutnya, menentukan derajat bebas dB dengan beberapa sumber varian. Jadi dBT-nya berarti N sama dengan 20. Untuk dBA-nya sama dengan 1, dBBA-nya 1, untuk dBS-nya N dikurang 2, 20 dikurang 2 adalah 18. Untuk dBG-nya N dikurang K, 20 dikurang 9, K yang tadi, yang ini, hasilnya adalah 11. Dan untuk menghitung dBTC, yaitu K dikurang 2, 9 dikurang 2 sama dengan 7. Selanjutnya, menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Untuk menghitung RJKA, yaitu JKA yang ini, ya, dibagi DBA, maka dapat 55.020,05 dibagi 1 adalah 55.020,05.
Untuk RJKBA-nya yaitu JKBA dibagi DBBA, di mana JKBA-nya adalah 1805,99 dan DBBA-nya adalah 1, maka hasilnya 1805,99. Untuk RJKS-nya caranya adalah JKS dibagi DBS. JKS-nya adalah hasilnya tadi 118,96 bagi DBS. DBS-nya tadi adalah 18, maka hasilnya 6,61. Untuk RJKG-nya caranya JKG dibagi DBG. Tadi di sini JKG-nya adalah 53 dan DBG-nya adalah 11, maka hasilnya 53 dibagi 11 4,82. Dan untuk RJKTC-nya yaitu JKTC dibagi DBTC. JKTC-nya adalah 65,96 dan DBTC-nya adalah 7, maka 65,96 dibagi 7 hasilnya adalah 9,42. Selanjutnya, menentukan F hitung berkaitan dengan linearitas dan signifikansi regresi. Yang pertama, uji linearitas regresi Y atas X. F hitungnya TC sama dengan RJKTC dibagi RJKG. Maka 9,42 dibagi 4,82 hasilnya 1,95. Dibandingkan dengan F-tab untuk alpha 0,05, DBTC 7 dan DBG sama dengan 11 diperoleh F-tab 0,05 dibagi 7 dibagi 11 hasilnya adalah 3,01, sehingga F-hit-nya kurang dari F-tab-nya. Hal ini berarti HO diterima. Dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Selanjutnya, uji signifikansi regresi Y atas X. F-hit BA sama dengan RJKBA dibagi RJKS. Maka 1805,99 dibagi 6,61 hasilnya 273,22. Dibandingkan dengan F-tab untuk alpha 0,05, DBBA-nya 1 dan DBS-nya 18 diperoleh F-tab 0,05 dibagi 1 dibagi 18. Hasilnya adalah 4,41. Sehingga F-hit lebih dari F-tab. Hal ini berarti HO ditolak pada taraf signifikansi alpha A sama dengan 0,05. Dengan demikian regresi Y atas X adalah signifikan. Kesimpulan dari uji linearitas dan signifikansi regresi ini adalah variabel X berpengaruh terhadap Y dan bersifat linear. Selanjutnya, menentukan tabel ANOVA regresi. Berikut adalah tabel ANOVA-nya. Di sini diisi sumber varians ada DB, JK, RJK, F-hit, dan F-tab. Kemudian regresi A, regresi BA, sisa, tuna cocok, dan galat. Untuk DB, regresinya tadi DBA-nya 1, kemudian DBBA-nya 1, kemudian DBS-nya 18, maka totalnya adalah 20. Untuk DBTC atau tuna cocoknya adalah 7 dan DB galatnya 11. Untuk JK, tadi JKA-nya hasilnya adalah 55.020,05, untuk JKBA-nya 1805,99 dan untuk JKS-nya adalah 118,96. Jika ditotalkan hasilnya adalah 56.945. Untuk JKTC atau tuna cocoknya hasilnya adalah 65,96 dan JK galatnya adalah 53. Selanjutnya, tabel ANOVA untuk RJK. Tadi diketahui RJKA-nya adalah 55.020,05, untuk RJKBA-nya 1805,99, untuk RJKS-nya atau RJK sisa yaitu 6,61. Untuk RJK tuna cocoknya 9,42 dan RJK galatnya 4,82. Untuk F-hit-nya tadi sudah diketahui 273,22 dan F-hit
TC-nya adalah 1,95. Untuk FTEP 4,41 dan FTEP TC-nya 3,01. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.